membahas tentang komposisi penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi merupakan susunan atau pengelompokan berdasarkan ingredient atau karakteristik tertentu seperti itu. Jadi komposisi penduduk berarti susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan karakter atau ciri atau kelompok tertentu seperti itu. Nah, dalam komposisi penduduk ini ada beberapa pengelompokan berdasarkan karakteristiknya. Ada karakteristik demografi, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, karakteristik geografi, dan sebaran. Dalam karakteristik demografi ada pengelompokan berdasarkan umur, jenis kelamin, jumlah wanita, usia subur, jumlah anak-anak, dan sebagainya. Dan karakteristik sosial ada berdasarkan pendidikan, status perkawinan, dan sebagainya. Karakteristik ekonomi bisa komposisi penduduk berdasarkan pendapatan, berdasarkan pengeluaran, atau karakteristik geografi dan sebaran. Karakteristik geografi ini misalnya pengelompokan penduduk berdasarkan status administrasi pemerintahannya, misalnya penduduk desa, penduduk kota, seperti itu. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin ini paling sering ditemukan dalam dokumen-dokumen pemerintahan. Sistem pengelompokan ini menggambarkan usia dan jumlah penduduknya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia struktur penduduk muda, berarti jumlah penduduk usia mudanya banyak. Jadi struktur penduduk muda dikatakan apabila 40% atau lebih penduduknya merupakan penduduk usia di bawah 15 tahun. Artinya yang paling besar itu penduduk usia muda 0 sampai 14. Nah, ini dikatakan struktur penduduk muda. Sedangkan struktur penduduk tua ini ketika jumlah yang usia 15 sampai 64 tahunnya yang lebih besar atau sekitar lebih dari 60%-nya seperti itu. Jadi dia dianggap struktur penduduk tua. Nah, dalam pengelompokan berdasarkan umur ini biasanya ada pengelompokan dengan menggunakan umur tunggal atau menggunakan pengelompokan penduduk berdasarkan umur 5 tahunan, 10 tahunan, atau rank umur tertentu. Jadi dalam pengelompokan umur itu, dalam karakteristik demografi ini ada dua model, berdasarkan usia atau umur tunggal, artinya umur yang sebenarnya yang disebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau umur berdasarkan kelompok umur tertentu, 5 tahunan kah, 10 tahunan, 4 tahunan, dan sebagainya. Tapi kalau untuk saat ini kita menggunakan, dan data-data pemerintahan kita menggunakan data 5 tahunan. Apa sih gunanya kita mengetahui karakteristik demografi berdasarkan umur, atau apa sih gunanya kita melakukan pengelompokan penduduk seperti itu kan? Nah, ini sebenarnya erat kaitannya nanti ketika teman-teman berada di dunia kerja. Misalnya teman-teman punya keinginan atau kemampuan untuk menjadi seorang pengusaha, misalnya anggap saja pengusaha pakaian gitu kan. Ketika teman-teman ingin membuka sebuah usaha, maka perlu mengetahui kondisi penduduk di wilayah tersebut. Jadi ketika ingin membuka konveksi misalnya, nah harus tahu ini
usia atau kelompok usia berapa yang paling banyak di wilayah tersebut gitu kan. Apakah penduduk Pekanbaru ini paling banyak usia muda 0 sampai 15 atau usia dewasa atau usia tua 65 tahun ke atas. Nah, ketika sudah mengetahui komposisi penduduknya, maka kita akan menentukan maka pakaian yang akan dapat diterima pasar secara luas itu adalah penduduk yang berada di usia dewasa misalnya, karena ternyata Pekanbaru ini merupakan pusat pemerintahan, banyak perusahaan, banyak perguruan tinggi atau sekolah, maka komposisi penduduk yang paling besarnya ada di usia dewasa. Nah, maka untuk membuat konveksi pakaian maka akan lebih cocok ke pakaian di usia dewasa karena pasarnya lebih besar. Nah, atau misalnya ketika akan membuat perencanaan pembangunan, misalnya teman-teman berada di sektor pelayanan publik, ketika teman-teman ingin memberikan pelayanan, khususnya pelayanan pendidikan, misalnya akan membangun sebuah sekolah, apakah sekolah yang dibangun itu adalah sekolah dasar, SMP, atau SMA, atau perguruan tinggi. Nah, itu kita perlu tahu mengenai komposisi penduduk di wilayah tersebut. Jadi, ketika kita membuat sebuah kebijakan, maka kebijakan yang dibuat itu tepat gitu kan, tepat dan bermanfaat. Jadi walaupun sudah tepat tapi tidak bermanfaat, tidak digunakan dengan baik, maka kebijakannya tidak akan mencapai sasaran. Nah, struktur penduduk yang berdasarkan karakteristik sosial ekonomi ini misalnya struktur penduduk menurut status kawin. Berapa orang penduduk yang sudah menikah, belum menikah, cerai hidup, cerai mati gitu kan. Apa sih gunanya, Bu? Gitu kan. Untuk apa kita mengetahui komposisi penduduk atau karakteristik penduduk berdasarkan sosial ekonomi? Nah, ini juga sangat penting karena keterkaitan dengan fertilitas. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, fertilitas ini juga atau kelahiran ini juga sangat erat kaitannya nanti dengan kesejahteraan, keterkaitan dengan pendidikan, dengan kesehatan gitu kan. Kalau misalnya penduduk di suatu wilayah itu karakteristik sosial ekonomi, khususnya struktur penduduk menurut status kawin, yang paling banyak adalah status penduduk dalam kelompok kawin misalnya. Nah, kalau dia lebih banyak kelompok kawin, maka kebijakan pemerintahnya harus melakukan apa? Mungkin harus meningkatkan di pelayanan kesehatan ibu melahirkan atau apa, atau mungkin struktur penduduk menurut pendidikan. Pernah dengar tentang struktur penduduk berdasarkan pendidikan ini? Nah, ini juga erat kaitannya dengan sektor pengelompokan umur sekolah. Nah, kalau misalnya umur 6 sampai 12 itu kelompok umur ada di pendidikan SD. Seperti itu ya, 13 sampai 15 SMP, 16 sampai 18 SMA, 19 tahun ke atas itu biasanya di perguruan tinggi. Itu apa kita mengetahui struktur penduduk pendidikan? Ya, banyak manfaatnya. Balik lagi, bisa tergantung kebutuhannya, bisa untuk perencanaan pembangunan, bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Ketika kita akan membuat sebuah pabrik, kita harus melihat komposisi penduduknya, tingkat pendidikannya apa. Ternyata di wilayah itu yang paling banyak SD. Kita mau membuat pabrik pembuatan handphone, matching nggak, nyangkut nggak gitu kan. Berarti nanti ketika kita membuat pabrik di suatu wilayah tersebut, kita harus impor pekerja dari wilayah lain, karena di daerah itu komposisi penduduk berdasarkan pendidikannya paling besarnya adalah tamatan SD. Jadi nanti kita mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu, ya kan. Nah, itu menurut
distribusi penduduk atau komposisi penduduk berdasarkan pendidikannya. Ada juga lagi yang berdasarkan karakter ekonomi tadi yang saya jelaskan. Nah, ini biasanya karakter berdasarkan ekonomi ini melihat penduduk bekerja atau tidak bekerja. Mereka dalam kelompok bekerja mencari pekerjaan, bukan angkatan kerja, atau tidak bersedia bekerja gitu kan. Nah, penduduk dalam kelompok ini berdasarkan karakteristik ekonomi tadi, berdasarkan kegiatan utama yang dia lakukan sehari-hari. Nah, angkatan kerja ini merupakan penduduk usia berapa? Angkatan kerja usia 15 tahun ke atas. Nah, angkatan kerja ini ada yang mereka bekerja untuk memperoleh penghasilan dan ada yang sedang mencari pekerjaan. Jadi dalam angkatan kerja itu ada yang bekerja dan ada yang masih mencari pekerjaan atau pengangguran. Nah, hasil sensus kita tahun 2010 dalam karakter ekonomi ini, jumlah penduduk yang paling banyak itu adalah penduduk yang bekerja di rank usia 25 sampai 29 dan 30 sampai 34. Memang usia produktif di Indonesia tahun 2010 di karakter ekonomi ini memang yang usia bekerja. Nah, apalagi selain bekerja dan tidak bekerja, karakter ekonomi ini juga bisa menggambarkan angka partisipasi angkatan kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerjanya gitu. Nah, ini ukuran dalam komposisi penduduk. Terkait komposisi penduduk tadi ada ukuran-ukurannya. Ukuran itu untuk apa? Biasanya ukuran ini memudahkan kita untuk menilai pencapaiannya. Jadi ada target, ada evaluasinya. Nah, biasanya dokumen-dokumen pemerintahan sudah mulai menerapkan ukuran-ukuran komposisi penduduk ini sebagai target dan capaian dalam indikator kinerja. Apa sih umur median, rasio ketergantungan, jenis kelamin pasti tahu ya. Kemudian angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf. Nah, angka partisipasi sekolah ini misalnya berapa tingkat partisipasi sekolah di suatu wilayah. Ini akan keterkaitan dengan kebijakan apa yang akan nanti dilakukan. Rasio ketergantungan, apa sih yang dimaksud dengan rasio ketergantungan? Silahkan cari informasi sendiri. Oke. Nah, selanjutnya dalam komposisi penduduk ada yang dinamakan dengan piramida penduduk. Piramida penduduk ini menggambarkan komposisi penduduk dengan menggunakan grafik. Ada 5 bentuk dari piramida penduduk. Nah, ini kok ada angka 0, 2, 4, 6, 8 ke kanan, 0, 2, 4, 6, 8 ke kiri. Apa sih maksudnya? Nah, ini angka 1560 menggambarkan apa? Gitu kan? Nah, piramida penduduk ini dia menggambarkan antara jumlah penduduknya dengan apa? Jumlah penduduk dengan umur. Yang ini garis vertikal ke atas nih, yang dari 0 sampai ke atas itu ada 15, ada 60. Ini menggambarkan tentang umur. Sebenarnya dia kelompok umur yang kita gunakan itu biasanya 0, 5, 10, 15, 65 plus biasanya yang paling tinggi. Nah, yang ke kanan ini menggambarkan struktur atau komposisi penduduk
laki-laki, yang ke kanan, yang ke kiri perempuan, seperti itu. Untuk apa sih kita menggunakan piramida penduduk? Piramida penduduk ini nanti memudahkan kita dalam melihat kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, ada 5. Saat ini kita gencar dengan pembahasan bonus demografi. Kalau bonus demografi itu dia di struktur yang di dalam komposisi penduduk di usia 15-60 ini yang dianggap sebagai usia produktif, itu dia besar, gendut di bagian tengahnya ini. Sehingga karena dia gendut di bagian tengah, usia produktif, kita mendapatkan sebuah bonus namanya dari kondisi demografi, bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Ya silahkan cari di berbagai sumber referensi, literatur, Google, YouTube, dan sebagainya. Bonus demografi itu di usia 15-60, 65 ini usia produktif ini dia besar, sehingga yang usia 65 tahun ke atas dan 15 tahun ke bawah yang dianggap tidak usia produktif itu tanggungannya lebih kecil daripada yang menanggung. Yang menanggung ini kan ini ya kan, tanggungan 15-60 ini kan usia produktif. Jadi semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja, yang produktif, dia akan menanggung lebih sedikit usia yang tidak produktifnya, sehingga dianggap sebagai bonus demografi. Cuman pertanyaannya adalah, ini silahkan dijawab ya, apa yang telah dilakukan pemerintah kita, baik itu oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi bonus demografi. Artinya ketika kita akan mencapai bonus demografi di 2020 karena diperkirakan bonus demografi di Kota Pekanbaru 2020, bonus demografi Indonesia 2030. Apa yang sudah disiapkan? Ketika usia produktif, apakah lapangan pekerjaan sudah disediakan? Apakah pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah disediakan? Apa yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi komposisi penduduk 15-60 yang sangat besar ini, tapi lapangan pekerjaan atau kebijakannya apakah sudah sesuai seperti itu? Silakan dicari informasi mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi bonus demografi di wilayah kita. Nah, ini distribusi penduduk. Yang penjelasan tadi distribusi penduduk berdasarkan geografis, berdasarkan administrasi pemerintahan atau kebutuhan pemerintahan dan sebagainya. Untuk hari ini sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.